memaksakan model NU ala Jawa Timur atau ala Jawa Tengah ke semua tempat di Indonesia. Itu nggak bisa menurut saya. Kalau NU mau berkembang, dia harus beradaptasi dengan kultur-kultur yang berbeda di berbagai tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu dengan channel Akademik TV dalam sebuah program Scholar Table, dan Scholar Table pada saat ini mengusung tema yang khusus menyambut atau berkenaan sempena dengan hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Dan untuk mengulas bagaimana Nahdlatul Ulama di Indonesia dan sempena hari lahirnya hari ini, kita bersama dengan salah satu tokoh yang luar biasa, tokoh muda NU yang sudah tidak asing lagi, yaitu Kiai Ulil Absar Abdallah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ya? Halo? Ya, bagaimana sekarang ini kesibukannya? Saya sekarang tidak agak kurang jelas. Halo? Halo? Ya. Suara saya bagaimana sekarang kesibukannya? Ya. Suara saya terdengar, Mas Bambang? Terdengar. Kedengaran. Oh, ya. Kesibukan saya sekarang ya begini nih, ceramah, ngajar, olahraga setiap pagi. Oh, alhamdulillah, jadi menjaga keseimbangan kesehatan lahir batin ya. Ya, kalau hari-hari ini kalau kita nggak jaga kesehatan ya agak berat ya. Oke. Jadi berbincang santai terkait dengan hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Kita mulai dari sebuah pemaparan dari Gus Ulil tentang bagaimana sebenarnya pentingnya NU dalam kehidupan berkebangsaan di Indonesia. Ya, kita mulai. Silakan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih saya diundang untuk kedua kalinya dalam kanal ini, dalam channel ini. Dan sekarang kita akan membicarakan mengenai hari ulang tahun atau hari lahirnya NU, hari ulang tahun yang ke-95. Dan kita berbahagia karena jam'iyah atau organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji atau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 ini masih terus ada sampai sekarang dan berkembang terus. Dan manfaatnya kita rasakan sampai saat ini di Indonesia oleh warga Nahdliyin sendiri maupun oleh orang-orang di luar NU ya. Kita sebagai bangsa Indonesia itu patut bersyukur ya, karena kita punya organisasi, punya gerakan sosial seperti Nahdlatul Ulama, seperti ormas-ormas Islam yang lain seperti Muhammadiyah. Ini dua ormas ini menurut saya jangkar penting untuk menjaga Indonesia tetap di dalam jalan yang pas ya, jalan yang tepat sebagai bangsa yang tetap menjaga pola keberagamaan yang wasatiyah, yang moderat ya.
kita beruntung punya dua organisasi ini di Indonesia, dan Nahdlatul Ulama tentu punya peran penting untuk menjaga supaya kehidupan keberagamaan di Indonesia ini tetap di jalan yang sesuai dengan semangat ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam yang membawa rahmat, ya, Islam yang membawa kasih sayang kepada semua kelompok itu. Karena tidak semua negeri-negeri Muslim, ya, itu punya gerakan seperti ini, ya. Jadi kita patut bersyukur sebagai bangsa Indonesia karena mempunyai gerakan sosial dengan akar yang sangat kuat seperti ini, dan punya kemandirian yang besar sekali, mengembangkan tradisi keagamaan, tradisi pemikiran, tradisi kebudayaan, tradisi spiritualitas, ya, yang tertanam dalam sekali di dalam sejarah bangsa ini, di dalam masyarakat negeri ini, ya. Ini tidak semua negara mempunyai seperti ini, ya. Negeri-negeri Muslim yang lain itu tentu saja mereka punya lembaga-lembaga sosial seperti madrasah, seperti perguruan tinggi, pesantren atau ma'had, ya. Punya tokoh-tokoh agama, kiai-kiai dalam bahasa kita, atau ulama, ustadz. Tentu saja ada semua. Tetapi yang tidak ada pada banyak negara Muslim adalah gerakan seperti ini, gerakan yang mandiri, gerakan yang relatif otonom dan independen dan tidak di bawah kekuasaan pemerintah, ya, sehingga tidak dijadikan sebagai alat politik, gitu, ya. Itu bagi saya sesuatu yang patut kita syukuri. Ya, mungkin begini Gus, 95 tahun NU berkiprah demi bangsa ini, kira-kira dinamika kehidupan beragamanya tentunya, ya, dari bangsa Indonesia dari dahulu sampai sekarang 95 tahun yang lalu dengan sekarang, perbedaan terbesar apa yang Gus lihat dalam kehidupan beragama di bangsa kita ini? Pergeseran seperti apa yang paling terlihat gitu? Pergeseran yang paling kelihatan itu adalah sekarang muncul pola keberagamaan baru di kalangan masyarakat perkotaan yang walaupun mereka pengikutnya kecil, ya, tetapi mereka ini punya pengaruh yang lumayan besar di dalam membentuk opini, membentuk persepsi, dan membentuk ya pandangan di masyarakat, ya, membentuk wacana, diskursus, ya. Itu nah sekarang ini perubahan ini terjadi itu sejak tahun 80-an awal, ya. Jadi tahun 80-an itu menandai satu perubahan penting di seluruh dunia Islam, tidak saja di Indonesia. Perubahan itu terjadi karena ada semacam gerakan kebangkitan Islam di mana-mana yang digerakkan oleh anak-anak muda, yang basisnya itu bukan pesantren atau madrasah atau surau, tapi basisnya itu masjid yang berada di kampus, ya. Itu terjadi sejak tahun 80-an. Tentu saja gerakan ini tidak semuanya negatif, banyak positifnya, karena gerakan ini membawa kembali semangat keagamaan di kalangan anak-anak muda, ya. Tetapi kita tidak bisa menolak bahwa gerakan ini itu membentuk semacam kesadaran keagamaan baru yang kadang-kadang itu menimbulkan masalah yang serius bagi kehidupan sosial di negara ini. Misalnya gejala-gejala yang mengarah kepada radikalisme. Ya, kalau kita kaitkan dengan Nahdlatul Ulama, Gus, bagaimana munculnya kebangkitan baru yang dahulu ketika Nahdlatul Ulama muncul, itu memunculkan ulama-ulama yang berperan dalam menciptakan semangat perjuangan hubul waton, gitu. Bagaimana menjadikan negeri ini menjadi sebuah bagian dari kehidupan beragama. Nah sekarang apa?
apakah gerakan-gerakan baru yang gue sebut tadi muncul di era 80-an itu memang sesuatu yang baru dan tidak memiliki akar dengan kehidupan masyarakat beragama masyarakat di Indonesia dibandingkan era sebelumnya gitu. Gerakan ini bisa kita sebut baru karena memang akar-akarnya itu memang sebagian besar berasal dari luar memang, dan mereka ini dipengaruhi oleh satu akidah atau pola corak doktrin yang memang dasarnya keras, yaitu doktrin yang lebih menekankan kepada eksklusivisme, ketertutupan, ya, melihat orang lain dengan penuh curiga, dan bahasanya pun juga begitu. Bahasanya itu bahasa yang membuat orang itu mudah marah. Ya, ini kan jadi gini. Corak keberagaman yang dibangun oleh ormas seperti NU Muhammadiyah itu, bagi saya itu salah satu cirinya adalah terutama yang berakar pada tradisi NU, ya. Itu cirinya adalah ini gerakan yang pertama sudah punya akar lama sekali, punya silsilah atau sanad keilmuan yang panjang sekali, yang terhubung dengan tradisi keilmuan Islam yang besar di abad pertengahan, abad-abadnya Imam Syafi'i, Al-Ghazali, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, gerakan ini itu mempunyai satu metodologi yang di dalam merumuskan hukum, dalam merumuskan jawaban atas semua masalah, ya. Metodologi yang relatif sudah mapan dan mudah beradaptasi dengan perkembangan baru yang cepat sekali. Jadi orang kan selama ini menganggap bahwa orang yang mengikuti Islam dengan corak seperti NU ini, yaitu berbasis mazhab gitu, ya, itu dianggap akan kaku, akan jumud, akan stagnan, dan seterusnya. Sebetulnya tidak seluruhnya benar. Tuduhan itu sebagian benar, tetapi sebagian yang lain salah. Karena seperti kita lihat, sebetulnya ormas-ormas atau gerakan Islam yang seperti NU ini cukup adaptatif untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sebetulnya. Tidak saja NU, ya, misalnya gerakan-gerakan seperti NU di Mesir, ada Al-Azhar University misalnya, itu kan sama, semangatnya sama dengan NU, berbasis mazhab, akidahnya Asy'ariyah, itu cukup adaptatif terhadap perkembangan-perkembangan baru, dan tidak menggunakan bahasa keagamaan yang penuh kecurigaan, penuh permusuhan dengan orang lain, tertutup, dan seterusnya begitu. Nah, ini sekarang kita menghadapi corak keagamaan seperti ini di era dalam sejarah NU sendiri, dahulu di awal pendirian NU pernah nggak berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam yang disebut tadi, walaupun kecil tapi punya kebangkitan yang punya apa sendiri, punya gaya sendiri gitu. Apakah memang gaya seperti ini dari awal NU berdiri belum pernah berhadapan NU dengan tipologi keberagaman yang seperti itu, Gus? Sebetulnya ada, tapi tidak persis, ya. Misalnya gerakan seperti Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam, ya, itu juga agak-agak mirip dengan gerakan-gerakan seperti sekarang ini. Ini yang menarik, Kartosuwiryo itu kalau kita lihat, ya, Kartosuwiryo ini gerakan yang ingin mendirikan negara Islam. Yang menggagas gerakan ini adalah orang yang merupakan didikan sekolah Belanda, tidak pernah belajar di pesantren, tidak pernah belajar Islam secara sistematis seperti yang dialami oleh anak-anak yang melakukan studi Islam secara sistematis, ya. Ini didikan sekolah Belanda, dia sekolah di Surabaya, generasinya Soekarno, dia kan adik kelas, ya, adik generasinya Soekarno lah, ya. Kemudian hijrah ke Jakarta dan menjadi bagian dari kelas terdidik yang bacaannya Belanda semua sebetulnya, tapi tiba-tiba dia mempunyai gagasan untuk mendirikan negara Islam dan seterusnya, ya. Tetapi Kartosuwiryo ketika itu tidak
tidak menjadi ancaman yang serius karena ya tentu serius karena dia mendirikan negara ya. Tetapi dia tidak ketika itu tidak berhasil membangun satu generasi muda gitu yang menjadi gerakan yang cukup masif seperti sekarang ini yang basisnya di kampus-kampus, dan ketika itu belum ada itu. Kartosuwiryo itu kan gerakan kecil yang bergerilya di hutan-hutan di Sukabumi, di Garut ya. Jadi Ya. jadi mereka gerakan ini tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kecil. Sekarang ini lain. Sekarang ini gerakan Islam baru ini itu berhasil membentuk suatu generasi baru memang. Saya mengatakan tidak seluruhnya jelek loh. Saya mengatakan generasi Islam baru ini tidak seluruhnya negatif ya, pandangan-pandangan mereka, tetapi beberapa praktek keagamaan mereka itu menurut saya memang bermasalah. Tapi mengingat begini, Gus, NU yang bertahan dengan gaya pesantren, sementara di sisi lain gerakan-gerakan ini dibangun di tengah model-model pendidikan yang cenderung tidak kuat dalam basis ilmu-ilmu agama. Kira-kira kenapa justru kebangkitan baru itu lebih muncul di kampus-kampus atau di tempat-tempat yang sebenarnya di pesantren sendiri juga ada beberapa pesantren yang mengajarkan misalnya Islam yang tidak lagi seperti dahulu rahmatan lil alamin. Apakah pesantren sendiri sudah tidak menjadi rumah yang nyaman bagi NU, atau memang pesantren sendiri yang bergeser dari hitohnya NU? Kalau pesantren NU tetap pada hitohnya NU, karena kan banyak pesantren itu jenisnya ya. Pesantren yang mengikuti tradisi di luar NU juga banyak. Tapi kalau kita bicara pesantren NU ya tetap di dalam hitoh seperti ini sampai sekarang ya. Menurut saya tidak berubah ya. Tidak berubah. Dan menurut saya pesantren yang dikembangkan oleh NU ini yang pesantren yang mengembangkan tradisi intelektual seperti yang dikembangkan di NU ini, menurut saya itu perlu dikembangkan terus ya. Tentu saja dimodernisasi karena bagaimanapun perubahan itu nggak bisa dihindarkan ya. Karena menurut saya inilah yang menjadi fondasi Indonesia yang modern tapi sekaligus tidak tercerabut dari tradisi agama itu ya ini. Jadi menurut saya ini tradisi seperti ini penting sekali. Nah dulu memang NU itu NU ini kan kelemahannya memang basisnya lebih banyak di Jawa. Ya. Di Jawa, di sebagian Kalimantan, NTB dan sebagian Sulawesi ya. Dan kebanyakan itu basis sosialnya di desa-desa. Nah, sekarang sudah terjadi perubahan yang bagi saya sangat bagus itu. Sekarang generasi baru NU kan sudah mulai masuk ke sektor perkotaan ya, dan masuk di sektor-sektor modern itu. Dulunya memang NU itu tidak memperhatikan sektor modern ini. Perguruan tinggi, kampus-kampus sekuler seperti UI, seperti ITB, dan itu nggak diperhatikan dulu. Nah, sekarang NU sudah mulai masuk ke sana dan memberikan perhatian yang serius. Dan saya yakin, Mas Bambang ya, NU ini memang kelihatannya gerakannya itu pelan ya, pelan itu. Tetapi karena dia punya basis tradisi yang kokoh, yang solid itu nggak akan hilang itu. Dan dengan kata lain nggak bisa dikalahkan, nggak bisa dikalahkan karena tradisinya kuat sekali. Dan Anda lihat ya, tradisi Islam seperti yang dikembangkan NU ini sebetulnya bukan hanya khas NU. Dalam pengertian begini, Anda survei ke negeri-negeri yang lain. Sejak dulu itu Islam itu ya seperti ini sebetulnya.
Islam itu seperti ini, dan saya tuh yakin Islam seperti ini itu inilah Islam yang diwariskan Kanjeng Nabi dulu ya begini ini. Artinya apa? Islam yang tradisi intelektualnya kuat, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, tidak mengobarkan kebencian, enggak. Dari dulu Islam itu ya seperti ini, cuma memang selalu di dalam fase sejarahnya Islam itu selalu ada kelompok-kelompok yang kecil jumlahnya yang memang radikal. Dari dulu ada itu. Ini sejarah yang sebetulnya berulang terus kan. Sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai era Islam klasik, pasca klasik, modern sampai sekarang ini itu selalu ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Nah, kelompok-kelompok seperti ini itu tidak akan bisa mendapatkan dukungan sosial yang besar. Karena apa? Karena struktur pandangan mereka itu memang tidak mungkin bisa diterima banyak orang. Misalnya ya, sampean hidup di Indonesia, tiba-tiba sampean mengkampanyekan suatu ide bahwa negara Indonesia itu bukan negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu kan nggak bisa kan? Tidak akan diterima. Nggak bisa, nggak masuk akal itu. Misalnya sampan punya, misalnya begini, sampean hidup di Indonesia, tapi kepengen menggantikan hukum di Indonesia dengan hukum Islam, itu nggak bisa juga. Misalnya sampean mau menggantikan KUHP dengan syariah Islam, nggak bisa. Nggak bisa itu. Syariah Islam itu ya sejak dulu itu harus berdampingan dengan hukum-hukum yang lain. Nggak bisa menjadi hukum satu-satunya, karena sejak zaman, kalau Anda studi sejarah Islam ya, dari dulu hukum Islam itu berdampingan dengan hukum-hukum yang lain. Selama hukum yang lain itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, nggak apa-apa kita terima. Nggak masalah. Makanya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu ya nggak masalah Indonesia lahir dan merdeka, membangun sistem hukum sendiri, melanjutkan sebagian dari hukum Belanda, nggak masalah. Tapi tetap hukum Islam ini asal semangatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, nggak masalah. Jadi kalau dikatakan hari ini tantangan bagi NU sendiri untuk menjaga keberagaman dan menjaga Islam rahmatan lil alamin itu apakah semakin berat, atau menurut Gus Ulil ini sebenarnya sama saja dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi di masa-masa yang dahulu? Sebetulnya tantangannya tidak, ya memang agak berat ya, tapi saya yakin bisa dihadapi ya. Menurut saya sih insya Allah kita bisa lulus dari ujian ini. Sebetulnya tantangan yang lebih besar, Mas, itu tantangan yang selain masalah keagamaan ya, ini masalah sosial ekonomi sebetulnya. Masalah keadilan. Ini juga penting sekali. Misalnya, bagaimana kita memikirkan warga NU ini kan sebagian besar orang-orang yang secara ekonomi lemah ya. Nah, ini gimana? Menurut saya ini juga tantangan peradaban yang besar sekali. Bagaimana NU mengembangkan satu gerakan ekonomi yang menarik juga yang Gus sampaikan tadi, karena basis soal persoalan ekonomi itu menjadi persoalan yang berat bagi NU, karena memang kita basis di NU itu pada umumnya masih masyarakat pedesaan dan kategori ekonomi lemah. Sementara di pihak lain kebangkitan baru Islam itu didukung oleh orang-orang yang punya kekuatan ekonomi. Betul. Walaupun tidak memiliki ini. Nah, ini seperti apa sebenarnya Gus melihatnya? Apakah akan ada peralihan polarisasi di tengah-tengah masyarakat atau seperti apa? Menurut saya kita harus berpikir serius ini ya. Saya sendiri bukan ekonom ya. Tapi menurut saya kita harus berpikir serius bagaimana kita menciptakan satu gerakan ekonomi yang berakar pada masyarakat NU ini dan mensejahterakan warga NU. Gerakan NU ini tidak akan sukses kalau tidak ditopang juga oleh kemandirian ekonomi. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi menurut saya gerakan ekonomi ini penting sekali. Yang kedua adalah
ini juga penting juga kita pikirkan bagaimana tidak saja kita memikirkan ekonomi kita, tetapi juga ekonomi bangsa ini. Bagaimana kita sebagai warga NU, sebagai gerakan ini, kita juga harus punya tanggung jawab memastikan bahwa sistem ekonomi yang berkembang di Indonesia itu sistem ekonomi yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Sistem ekonomi yang adil, tidak sekedar sistem ekonomi. Ini kan problem ekonomi sekarang ini ya, di mana-mana sebetulnya. Jadi ini kalau saya sendiri bukan ekonom, tapi saya baca-baca saja ya. Sebetulnya kalau kita lihat perkembangan dunia sekarang ini, tapi ini pra pandemi ya, pandemi mengubah segala hal. Tapi kalau kita lihat perkembangan ekonomi dunia pra pandemi itu cirinya adalah ekonomi dunia itu maju pesat dari sudut pertumbuhannya itu pesat sekali. Tetapi juga menciptakan masalah karena ketidakmerataan. Ketidakmerataan itu problem besar sekarang ini. Ada seorang ekonom Prancis yang menulis buku yang sangat terkenal sekali, namanya Thomas Piketty, yang nulis buku judulnya The Capital ya. Thomas Piketty ini bukunya yang tadi saya sebut judulnya itu sangat dibicarakan banyak orang, dan dia mengkritik salah satu perkembangan ekonomi kapitalisme sekarang ini di dunia modern abad 20-21 itu problem besarnya adalah ketidakmerataan. Dan ini terjadi di semua negara, termasuk di negara kita. Nah, ini kita nggak bisa lepas karena kita ini kan secara numerik, secara angka kan jumlahnya paling besar sebagai umat Islam ya. Juga sebagai warga NU kan jumlahnya paling besar di Indonesia sebetulnya. Kita sendiri warganya miskin. Yang kedua, kita juga menghadapi problem ketidakmerataan ekonomi di negara ini. Bagaimana kita memikirkan itu ya sebagai ini menarik Gus, kalau kita ambil walaupun Gus tadi sudah mengatakan tidak ahli ekonomi, tapi kalau saya melihat ada ini Gus, ketika kita berpikir ekonomi syariah itu pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia, ini pemikiran yang kalau menurut kita agak sedikit keras ya, misalnya soal riba, kemudian soal kebijakan makroekonomi, pajak, gitu. Masyarakat kita itu ketika berpikir tentang riba ya tidak mau berpikir modern gitu, harus dipaksakan misalnya persoalan bunga begitu dan lain sebagainya. Apakah itu merupakan sebuah tantangan sendiri bagi NU? Menurut saya gini ya, masalah ketidakadilan dan masalah masalah pemerataan ini ya, itu tidak bisa dijawab dengan ekonomi syariah dalam pengertian sekarang ini. Karena yang kita sebut ekonomi syariah sekarang ini itu kan menurut saya terlalu sempit concern-nya. Masalah bunga, masalah bank ya. Dan menurut saya itu tidak menyasar pokok masalah sebetulnya. Pokok masalahnya kan bukan di sana. Pokok masalahnya adalah struktur ekonomi sekarang ini itu tidak berpihak kepada sebagian besar rakyat kecil. Yang kita sebut dengan bank syariah itu kan pada akhirnya ini bank konvensional tetapi yang menggunakan nama syariah. Tetapi kan dia bekerja dengan logika kapitalisme yang kita lihat di dunia sekarang. Dia tidak menambahkan apa-apa selain label. Kalau mau jujur, NU sendiri belum punya kontribusi pemikiran di bidang ekonomi syariah yang cukup yang cukup bisa digunakan sebagai referensi. Nah, itu seperti apa? Ini menurut saya di sini masalahnya kita harus memang terus terang seperti kritiknya Mas Bambang, betul kita sendiri belum memproduksi satu gagasan ekonomi yang kokoh, yang solid ya. Kokoh itu bukan dalam pengertian hanya gagasan, tetapi gagasan yang ditunjang dengan teori yang memadai. Ya. Itu memang belum. Karena itu kita perlu mempunyai sarjana-sarjana ekonomi yang berpikir
alternatif, tidak sekedar berpikir mengikuti pola ekonomi yang sekarang, tapi berpikir alternatif itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau apa ya, mau memanfaatkan ide-ide yang sudah berkembang di dunia sekarang itu sudah banyak. Saya itu begini, prinsip saya, Mas, ini prinsip yang saya timba, saya ambil dari tradisi NU. Tradisi Islam ala NU itu, yang ini berkembang sudah berabad-abad, dan ini juga berkembang di negeri-negeri yang lain. Itu intinya kan kita itu tidak terkesima kepada label, tetapi lebih mementingkan esensi. Nah, sekarang ini sebetulnya gagasan-gagasan ekonomi yang pro keadilan, yang dikembangkan oleh banyak sarjana-sarjana di luar sana, itu banyak sebetulnya. Sudah banyak. Kita tinggal meramu, meracik, kita berikan sentuhan tradisi Islam yang ala NU dan alat yang nyambung dengan konteks Indonesia itu sebetulnya bisa itu. Ya, nah, kita mengamati, Gus, ini memang NU sudah melahirkan banyak tokoh sosiolog, kemudian ahli hukum, politik dan lain sebagainya. Tapi di ekonomi memang belum kita dengar ada tokoh NU yang punya pemikiran besar, mainstream gitu di dalam bidang ini. Mungkin ini satu catatan mungkin barangkali di Harlah NU yang 95 ini kurikulum di pesantren kita juga mesti ini ya, mesti banyak mengiris persoalan ekonomi. Dan juga gini, Mas, tidak sekedar hanya pemikir ekonomi, kita juga pelaku usaha. Kita harus memproduksi pelaku-pelaku usaha yang ulet, yang pelaku-pelaku usaha yang menerjemahkan ajaran-ajaran Islam rahmatan lil alamin di dalam sektor usaha. Itu juga penting itu. Dan di sini kita juga bisa belajar dari pengalaman para pengusaha-pengusaha di tempat-tempat lain yang sudah mengembangkan usaha yang lebih manusiawi, ya, lebih pro kepada manusia. Bukan, ini kan problemnya gini, banyak usaha-usaha yang dikembangkan di luar sana, itu kan usaha-usaha yang sebetulnya pertama tidak berlaku adil kepada buruh misalnya, usaha-usaha yang destruktif terhadap lingkungan. Ini sekarang hari-hari ini kita menghadapi banjir di banyak tempat ini. Ini banjir di mana-mana dan terus terang ini kita juga punya tanggung jawab bagaimana kita mengelola lingkungan hidup kita di Indonesia ini, terutama lingkungan hidup yang dirusak di Kalimantan dan sekarang akan terjadi lagi di Papua itu kan. Habislah kita ini, negara ini kita diberikan anugerah oleh Allah berupa negeri yang indah, tetapi kita mengeksploitasi tanpa berpikir panjang itu. Nah, kita butuh pengusaha yang punya visi yang seperti saya kan sekarang ngaji Ihya ya, ngaji kitabnya Al-Ghazali. Nah, sebetulnya banyak ide-ide dalam kitab Ihya itu yang bisa kita kembangkan sebagai ide-ide ekonomi. Ekonomi yang memanusiakan manusia, bukan ekonomi yang menindas manusia dan ekonomi yang tidak ramah kepada alam itu ya. Ini menarik, Gus, kalau sudah menyinggung soal Ihya. Bagaimana sekarang kritik beberapa kelompok terhadap sosok Imam Ghazali sendiri nih? Ini mungkin barangkali yang masih belum banyak kaji sama Gus, mungkin Gus bisa sampaikan sebenarnya di mana keistimewaan Al-Ghazali sehingga NU harus mengupas habis Ihya ini gitu. Ihya Ulumuddin ini kitab yang sangat populer di seluruh dunia Islam dan kitab yang pengaruhnya besar sekali di dalam membentuk keislaman umat Islam sejak abad 11 sampai sekarang ini ya. Terutama di dunia Sunni ya. Nah, kitab Ihya itu kan ini kan kitab tasawuf. Cuma uniknya kitab Ihya ini tasawuf yang bersifat amali, tasawuf yang praktis ya. Tasawuf yang sebetulnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu punya teori, punya ajaran yang disebut dengan ajaran Qadrud Darurah.
Qadrud darurah itu artinya adalah di dalam kita dalam mengelola setiap hal, ya, ekonomi apapun lah, itu kita harus mengerti batas itu. Qadrud darurah, sesuai dengan kebutuhan, tidak memaksimalkan utilitas atau apa ya, memaksimalkan sesuatu sampai ke titik yang terjauh sampai kita tidak memikirkan dampak-dampaknya. Nah, teori mengenai qadrud darurah atau ajaran tentang qadrud darurah ini itu sebetulnya kalau kita kembangkan secara kreatif ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang lingkungan, dalam bidang pengelolaan usaha ya, itu luar biasa sebetulnya. Sekarang ini di dalam ada gerakan di tingkat dunia sekarang ini, ada gerakan di bidang ekonomi namanya gerakan limitarianisme. Orang-orang yang kepengen menerapkan batasan limit ya, maka disebut dengan limitarianisme. Pengikut-pengikutnya disebut sebagai limitarian. Gerakan ini itu ingin mengkampanyekan satu, ini gerakan yang bagi saya sesuai dengan ajaran Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Dikembangkan di Eropa, di Amerika, di beberapa negara Barat ya. Gerakan ini itu antara lain mereka ide dasarnya adalah sejauh mana kita ini mau berkembang itu sampai sejauh mana. Apakah kita ingin tumbuh terus ekonomi tanpa memikirkan kapasitas bumi kita dalam menopang pertumbuhan ini? Itu kita ini tumbuh terus itu. Kita ini kan tumbuh terus, setiap tahun kita tumbuh 6%, 7%, ya setelah pandemi sekarang minus ya, tapi sebelum pandemi kan dunia itu kan, ekonomi dunia itu kan tumbuh 1, 2, 3% secara global ya. Tapi tumbuh ini sampai kapan? Di mana batas kita tumbuh itu? Nah, Al-Ghazali itu punya ajaran. Kitab Ihya ini menurut saya menarik sekali karena ajaran-ajarannya itu kalau kita terapkan dalam kehidupan nyata, tapi asal ditafsirkan secara kreatif ya, itu membantu kita banyak di dalam mengatasi banyak masalah saat ini. Ya, artinya kita bisa lihat bahwasanya memang ada keterbatasan dalam memahami Ihya ini yang membuat kritikan yang sebenarnya tidak kedatangan bangsa. Kemudian kita juga melihat tantangan bagi NU untuk juga ikut dalam ekonomi bangsa ini. Kita masuk ke bagian berikutnya soal modernisasi organisasi. Menurutku sepenting apa organisasi NU harus berkembang dan mengikuti modernisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Indonesia? Ada ide atau seperti apa? Karena kita kan tahunya NU itu tradisional gitu kan. Jadi seperti apa nilai-nilai kemodernan bisa diadaptasi di NU itu sendiri secara organisasi? Bagaimana, Gus? Ya, modernisasi itu tidak bisa kita hindarkan ya, karena kalau kita tidak mengadaptasikan diri dengan lingkungan modern ini ya kita akan punah itu. Jadi modernisasi itu niscaya bagi saya. Cuma memang modernisasi ini mau kita terapkan dengan cara bagaimana kan? Karena bagaimanapun kan modernisasi itu terjemahannya kan macam-macam. Terjemahan. Nah, bagi saya modernisasi NU dalam aspek gerakannya, bagi saya yang penting kita lakukan saat ini adalah kita nggak bisa tidak harus menjadikan gerakan NU ini modern dalam pengertian ini gerakan yang fokusnya atau senternya itu tidak lagi pemimpin, tapi warga. Jadi ya selama ini sebetulnya ide itu sudah ada, tapi menurut saya sekarang ini itu belum sepenuhnya terjadi itu. Jadi NU itu sebagai gerakan harus fokusnya adalah warganya.
bukan ulamanya, bukan tentu ulama penting ya sebagai teladan, tetapi menurut saya yang menjadi pusat perhatian itu adalah kepentingan warganya ini. Ini menarik ini Gus, tentang bagaimana bergesernya NU dari tokoh menjadi warga NU. Apakah karena kekhawatiran juga kan saat ini tokoh-tokoh NU yang ya kalau diambil volley di tengah masyarakat ya kurang terkenal, kurang viral gitu. Ya syukur kita punya Gus Baha, juga punya Gus Ulil gitu ya. Tapi kan tidak seviral-viral seperti cara-cara kelompok lain untuk memviralkan tokoh-tokohnya gitu. Itu apakah punya pengaruh juga? Apakah NU juga harus mengambil porsi jadi ustadz-ustadz televisi dan lain sebagainya ini kiai-kiainya? Menurut saya kita tidak perlu terlalu terpukau dengan ustadz-ustadz seleb itu ya. Gini, NU itu memang Nahdlatul Ulama, memang kebangkitan ulama. Tetapi menurut saya kebangkitan ulama itu kan kebangkitan ulama dalam pengertian ini ulama bangkit untuk memperjuangkan kepentingan umat, memperjuangkan kepentingan warga, memperjuangkan kepentingan rakyat gitu. Nah, jangan sampai Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan ulama dan semuanya diarahkan kepada ulama semua, tetapi tidak difikirkan bagaimana nasib warganya ini. Jadi menurut saya kepentingan, dan saya kira apa ya, ide ini sudah dikembangkan, cuma ide tentang pentingnya warga sebagai pusat fokus gerakan ya, itu sudah dikembangkan, cuma mungkin perlu ditingkatkan lagi, karena menurut saya memang karena kayak gini, warga yang disebut dengan warga NU itu kan macam-macam ya. Tentu saja warga yang paling besar adalah warga yang kelas bawah. Bagaimana khidmah kita kepada warga NU yang di kelas bawah ini? Misalnya kelas ekonomi lemah itu ya. Karena selama NU belum menjadi gerakan yang menyentuh mereka ini, menyentuh tidak saja pada aspek keagamaannya atau emosi keagamaan, tetapi juga menyentuh kebutuhan hidup mereka, membangun ekonomi mereka. Saya kira kita belum menjadi gerakan yang berpusat kepada warga, kepada Nahdiyin ya, kan Nahdiyin ini kan, kepada warga Nahdiyin itu. Jadi menurut saya itu. Jadi kita kalau mau modern dalam pengertian itu, gerakan ini menjadi modern, manajemennya bagus, tetapi memang arahnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan warga yang kecil-kecil di pedesaan, di bawah ya, di grassroots itu. Nah di sini menurut saya kita belum sebagai jamiah ya, kita sebetulnya belum banyak berbicara. Misalnya bagaimana kita menyentuh petani itu? Gimana cara NU menyentuh petani itu gimana kan belum ada gerakan kan? Belum ada gerakan yang menyentuh mereka sebagai gerakan ekonomi yang berbasis petani itu. Itu contoh kecil Mas ya, contoh kecil itu. Jadi ini menarik dari Gus tadi, bahwasanya modernisasi itu justru menggeser bagaimana organisasi NU ini merubah tujuannya untuk lebih banyak mengembangkan Nahdiyin. Gitu. Nah sekarang ini Nahdiyin sendiri, ini kita bicara soal Nahdiyin ini Gus. Apakah kita kalau di dahulu ya orang bilang ada anekdot gitu Gus. Kalau ditanya agama kamu apa? NU gitu. Begitu ya. Apakah sekarang loyalitas Nahdiyin ke NU itu sudah terjadi pergeseran atau menurut Gus sebenarnya masih loyalitas warga Nahdiyin terhadap NU itu masih sangat kuat? Ya di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah ya,
sebagian Jawa Barat itu ikatan warga NU kepada NU masih kuat sekali ya. Tapi misalnya di luar Jawa itu tidak sekuat di NU. Nah, saya ingin bicara aspek lain dalam soal modernisasi tadi, kembali kepada soal modernisasi ini, Mas. Menurut saya karena gini, modernisasi itu selama ini kan dimaknai manajemen apa. Oke, itu bagus juga, manajemen, modernisasi manajemen. Harus modern manajemennya, saya setuju. Tapi tidak sekedar itu saja. Saya itu memahami modernisasi itu lebih jauh dari sekedar itu. Karena modernisasi itu kan dalam salah satu, kalau kita baca teori modernisasi, itu kan salah satu aspek penting di dalam modernisasi itu kan rasionalisasi. Rasional. Nah, di dalam berorganisasi itu apa makna rasional itu? Makna rasional itu artinya adalah sampean ini berorganisasi ini untuk melayani siapa? Melayani pemimpinnya atau melayani warganya. Kalau Anda ingin melayani pemimpinnya saja, itu nggak rasional, itu feodalisme. Yang rasional adalah kalau Anda berorganisasi melayani warganya atau anggotanya yang di bawah itu rasional, itu modern itu. Nah, yang berikutnya yang ingin saya ulas adalah begini. Kita itu tidak bisa di dalam berorganisasi di NU ini, itu hanya mengembangkan satu jenis kultur, misalnya kultur Jawa saja, itu nggak bisa itu. Jadi kalau NU mau berkembang di banyak tempat, itu harus bisa juga beradaptasi dengan kultur-kultur yang berbeda. Karena Indonesia ini kan beragam kulturnya. Nah, saya melihat kecenderungan selama ini itu kayaknya apa ya? Ada kecenderungan meskipun ini mungkin nggak diakui, tapi kecenderungan ini ada, yaitu memaksakan model NU ala Jawa Timur atau ala Jawa Tengah ke semua tempat di Indonesia. Itu nggak bisa menurut saya. Kalau NU mau berkembang, dia harus beradaptasi dengan kultur-kultur yang berbeda di berbagai tempat itu. Dan yang lain lagi yang juga penting, memodernisasi itu dalam pengertian begini. NU ini juga harus menjadi sebagai ormas ya, menjadi wadah bagi semua warga NU dengan pilihan politik apapun. Ini agak sensitif masalah ini memang. Tetapi kalau kita mau modern itu karena NU ini bukan partai politik ya, meskipun NU mendirikan partai politik ya, atau bukan NU tapi tokoh-tokoh NU mendirikan partai politik yaitu PKB, tetapi kan NU sebagai ormas itu kan mewadahi atau memayungi warga NU yang berada di banyak partai. Nah, NU harus bisa menjadi rumah bagi semua kepentingan warga NU yang tersebar di banyak partai politik ini. Jadi saya ini pada era Gus Dur dulu NU itu menjadi rumah yang inklusif itu. Nah, tapi belakangan ini menurut saya agak kurang inklusif menurut saya. Inklusif itu dalam artian memayungi semua ya, memayungi semua. Kemampuan Gus Dur untuk mendekati semua kelompok ya, itu kan luar biasa ya. Nah, itu bagi saya itu penting juga itu. Jadi NU harus bisa membangun satu model-model gerakan di berbagai daerah di luar Jawa yang sesuai dengan karakter tempat-tempat itu, tapi tidak tentu visi keagamaannya tetap harus ala NU ya. Tetapi dia harus beradaptasi dengan karakter kultural atau kebudayaan dari masing-masing masyarakat yang berbeda-beda di banyak tempat di Indonesia. Mungkin begini Gus, karena memang waktu kita terbatas, tapi dalam waktu yang singkat ini luar biasa para pemirsa Akademik TV, kita bisa melihat bagaimana perkembangan NU dan juga bagaimana kiprahnya dalam kehidupan berbangsa ini, sampai kita berharap bahwasanya muncul rasionalisasi dalam organisasi NU yang membuat NU menjadi organisasi yang modern. Terakhir mungkin Gus, bagaimana Gus bisa membayangkan negeri ini tanpa NU gitu? Artinya bagaimana menunjukkan pada masyarakat Indonesia begitu pentingnya NU bagi negeri ini. Mungkin di segmen terakhir ini silakan Gus.
gini, Indonesia tidak bisa tegak dengan baik ya sebagai negara yang seperti yang kita lihat sekarang ini tanpa kehadiran NU. Tetapi orang-orang NU juga harus sadar, ya kita sebagai warga NU, sebagai Nahdien juga harus sadar bahwa NU itu juga bukan satu-satunya gerakan Islam di Indonesia. Memang NU ini gerakan Islam yang penting, yang menjadi penopang kehidupan kebangsaan yang apa ya, yang seperti sekarang ini, yang baik ya. Tetapi kita juga harus sadar juga sebagai warga NU bahwa kita ini bukan satu-satunya ormas, bukan satu-satunya gerakan Islam di Indonesia. Ada banyak gerakan-gerakan Islam di Indonesia, dan kita juga harus membangun satu hubungan yang harmonis, yang baik ya dengan beragam gerakan-gerakan ini. Tentu saja kalau ada gerakan-gerakan keagamaan yang kita pandang visi keagamaannya kurang tepat, kita bisa kritik. Dan kritik itu bagi saya penting. NU juga bisa dikritik oleh yang lain, tetapi juga NU bisa mengkritik yang lain. Tetapi kita harus menyadari betul bahwa kita bukan satu-satunya ormas di Indonesia, tapi kita ini ormas yang bagi saya penting perannya menjaga negara Indonesia tetap berada pada garis yang apa ya, yang tepat, yaitu ada kebangsaan, ada keagamaan. Ada kebangsaan, ada keagamaan, dan keagamaan dan kebangsaan tidak dibenturkan. Dan plus keadilan. Oh iya. Itu ada juga penting itu. Kebangsaan dan keadilan. Kebangsaan, keagamaan, dan keadilan. Karena kalau nggak ada ini tiga ini bagi saya itu nggak seimbang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Bambang, dan kepada teman-teman. Terima kasih banyak ini Gus Ulu. Akademik TV bagaimanapun ya. Juga ini harlah NU bukanlah sebuah ulang tahun biasa saja, tapi bagi kita adalah untuk mengupas dan menggagas bagaimana NU bisa berkiprah lebih banyak bagi negeri ini. Sejak didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasim, kita bisa melihat bagaimana NU sudah sampai hari ini tidak pernah berhenti berkontribusi bagi bangsa ini. Terima kasih Gus Ulil atas pemaparan-pemaparannya. Kita berharap NU terus memberikan manfaat rahmatan lil alamin bagi bangsa ini, menjaga keberagaman. Kemudian juga kita berharap ke depan NU juga bisa merasionalisasi dan mensejahterakan para Nahdien ini dalam bingkai NKRI. Ya, terima kasih Gus Ulil. Waalaikumsalam, terima kasih sekali lagi kami dari Akademik TV mengucapkan terima kasih atas atensi para pemirsa, dan jangan lupa supaya Anda terhubung dengan program-program kami, jangan lupa subscribe dan juga like. Mudah-mudahan kalau ada program berikutnya kita akan bisa bersama-sama bersama Akademik TV. Terima kasih, mohon maaf, saya Bambang Hermanto, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.